Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Syifaul Hasanah dari kelas 2B Diploma 3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi semester 4. Saya dari kelompok 8. Hari ini saya akan melakukan tindakan penyuluhan kesehatan kepada ibu hamil. Penyuluhan kesehatan tentang tanda bahaya pada masa kehamilan, di mana tujuan dari dilakukannya penyuluhan kesehatan ini yaitu agar ibu hamil mengetahui dan memahami apa saja tanda bahaya yang terjadi pada masa kehamilan. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan Nyonya Ami? Ya, betul. Ibu, perkenalkan, nama saya Santi Syifaul Hasanah. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi ya Bu ya. Ibu, tujuan saya datang ke sini yaitu saya akan melakukan tindakan penyuluhan kesehatan mengenai tanda bahaya pada masa kehamilan. Nah, untuk bahannya saya membawa SAP dan leaflet ini ya Bu ya, untuk bahan kita diskusi hari ini atau penyuluhan hari ini. Nah, untuk waktunya sekitar 30 menit ya Bu ya, dan untuk tempatnya mungkin di sini saja ya Bu. Ya, bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Bersedia, silakan. Baik, jika Ibu bersedia, sebelumnya kalau boleh saya tahu terlebih dahulu, apakah sebelumnya Ibu pernah mengalami tanda bahaya pada masa kehamilan? Belum pernah kalau sebelumnya. Kalau boleh saya tahu juga, ini kehamilan yang keberapa ya Bu ya? Kehamilan anak yang kedua. Anak kedua ya Bu. Untuk usia kehamilannya, sekarang usia kehamilannya keberapa ya Bu ya? Usia kehamilan 6 minggu. 6 minggu ya Bu. Dan sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui tentang tanda bahaya kehamilan? Belum cukup paham sih Bu kalau masalah itu. Baik, jika Ibu belum cukup paham ya Bu ya, hari ini saya jelaskan mengenai pengertian tanda bahaya kehamilan, macam-macam tanda bahaya kehamilan, dan penyebab terjadinya, dan juga tips cara mencegah terjadinya tanda bahaya pada masa kehamilan. Ya. Nah, kegiatan yang akan saya lakukan yaitu yang pertama 5 menit pertama yaitu membuka kegiatan dengan mengucapkan salam dulu, membuka kegiatan pokoknya ya Bu ya semuanya. 20 menit untuk menjelaskan materi, dan untuk 10 menit atau 5 menit kita tentang penutup atau evaluasi ya Bu ya. Boleh. Nah, yang pertama mungkin akan saya berikan terlebih dahulu ya Bu ya leafletnya. Ini leafletnya ya Bu ya. Ya. Jadi, yang pertama yaitu tentang pengertiannya ya Bu ya. Nah, pengertian dari tanda bahaya pada masa kehamilan ini yaitu tanda bahaya kehamilan adalah tanda atau gejala yang menunjukkan ibu atau bayi yang dikandungnya dalam keadaan bahaya ya Bu. Ya. Bagaimana? Apakah dapat dipahami? Boleh. Dapat dipahami ya Bu ya. Nah, untuk tanda bahaya ini perlu adanya deteksi dini Bu oleh tenaga kesehatan tentang adanya faktor resiko dan komplikasi pada ibu hamil yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi ya Bu ya. Oh iya iya. Baik. Nah, Ibu, sekarang kita masuk ke tanda bahayanya ya Bu ya, karena tidak ada pertanyaan untuk materi pengertiannya. Ya. Selanjutnya untuk tanda bahayanya, Ibu tidak mau makan dan muntah terus-menerus. Mual muntah yang terjadi terus-menerus dapat menyebabkan ibu hamil kekurangan gizi, dehidrasi, dan juga penurunan kesadaran. Oh iya. Untuk selanjutnya, mengalami demam tinggi. Demam tinggi ini harus diwaspadai Bu, karena jika terjadi demam ini dipicu oleh infeksi, itu akan menyebabkan bahaya ya Bu ya. Dan jika demam terlalu tinggi, maka harus segera dilakukan deteksi dini oleh tenaga kesehatan. Yang ketiga yaitu pergerakan janin di kandungan kurang. Nah, hal ini menandakan jika janin mengalami kekurangan oksigen atau kekurangan gizi. Untuk yang selanjutnya, beberapa bagian tubuh membengkak. Untuk pembengkakan ini, jika terjadi pada kaki, tangan, dan juga wajah, disertai dengan pusing kepala, nyeri ulu hati, kejang, dan pandangan kabur. Nah, berarti itu menjadi tanda bahaya pada masa kehamilan ya Bu ya. Itu harus segera ditangani dan dibawa ke rumah sakit. Oh iya. Untuk selanjutnya terjadi pendarahan. Nah, jika ibu mengalami pendarahan, bahkan pendarahan hebat pada usia kehamilan muda, bisa menjadi tanda mengalami keguguran. Jika usia kehamilan sudah mulai
tua juga atau sudah masuk trimester 3 itu harus diwaspadai ya Bu ya. Iya Bu. Nah, jika usia kehamilan ini sudah tua, terjadi pendarahan, bisa jadi plasenta menutupi jalan lahir ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya air ketuban pecah sebelum waktunya Bu. Nah, hal ini dapat mempermudah terjadinya infeksi dalam kandungan Bu, karena ditakutkan air ketuban itu tertelan oleh si bayi ya Bu ya. Nah, itu untuk tanda bahayanya ya Bu ya. Iya. Nah, untuk selanjutnya penyebabnya ya Bu ya. Boleh. Penyebab tanda bahaya dari pada masa kehamilan ini yaitu istirahatnya yang kurang ya Bu ya. Berarti ibu diharuskan istirahat yang cukup ya Bu ya. Dan penyebab yang lainnya adalah aktivitas yang berlebih. Ibu hamil itu dilarang untuk melakukan aktivitas yang berlebih. Nah, adanya infeksi yang mengakibatkan adanya pendarahan juga itu juga menjadi penyebab. Terus adanya perubahan hormon kehamilan Bu. Dan yang terakhir kurangnya pengetahuan ibu mengenai informasi tanda bahaya pada masa kehamilan. Bagaimana Bu? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup sih, saya mengerti. Baik. Untuk materi yang barusan apakah sudah dipahami? Saya memahami banyak sedikitnya. Baik. Selanjutnya kita ke tips atau cara mencegah terjadinya pendarahan ini atau tanda bahaya pada masa kehamilan ya Bu, seperti pendarahan tadi atau tidak mau makan karena mual, mengalami demam tinggi, pergerakan janin kurang, beberapa bagian tubuh membengkak, dan juga air ketuban yang pecah dini. Nah, tips atau cara mencegah terjadinya tanda bahaya ini yaitu makan beragam makanan secara proporsional dengan pola gizi seimbang dan lebih banyak daripada sebelum hamil ya Bu ya. Ya. Nah, yang kedua istirahat yang cukup Ibu. Yang ketiga menjaga kebersihan diri. Yang terakhir yaitu boleh melakukan hubungan suami istri atau melakukan aktivitas lainnya selama hamil, namun harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter ya Bu ya. Iya. Baik, apakah dapat dipahami? Paham. Paham, baik, jika dapat dipahami. Nah Ibu, untuk penyuluhannya sudah selesai saya lakukan ya Bu ya. Ya. Dan untuk materi yang pertama yaitu pengertian, tanda bahaya, penyebab, dan cara mencegah terjadinya tanda bahaya pada masa kehamilan sudah saya jelaskan pada Ibu ya Bu ya, semua ya Bu, kurang lebihnya Ibu sudah memahami. Nah, untuk bahan evaluasi saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Ibu ya Bu ya. Boleh. Mengenai materi yang sudah saya jelaskan barusan. Nah, kalau boleh saya tahu, coba saya pengen tahu lagi Ibu sudah paham atau tidak. Saya bertanya ya Bu ya mengenai pengertiannya. Coba Ibu jelaskan kembali pengertian dari tanda bahaya pada masa kehamilan ini. Tanda bahaya kehamilan adalah tanda atau gejala yang menunjukkan ibu atau bayi yang kandungannya dalam keadaan bahaya. Perlu dilakukan deteksi dini oleh tenaga kesehatan tentang adanya faktor risiko dan komplikasi pada ibu hamil yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang dilahirkan. Baik Ibu, sudah cukup paham ya Bu ya. Sekarang coba Ibu sebutkan kembali tanda bahaya pada masa kehamilan. Tidak mau makan dan muntah terus-menerus, mengalami demam tinggi, pergerakan janin di kandungan berkurang, beberapa bagian membengkak, terjadi pendarahan. Berarti Ibu sudah cukup memahami ya Bu ya materi yang sudah saya jelaskan barusan mengenai pengertian tanda bahaya pada masa kehamilan, macam-macam tanda bahaya pada masa kehamilan, penyebab, dan juga tips dan cara mencegah terjadinya tanda bahaya pada masa kehamilan. Sekarang apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bu? Iya Bu, saya yang mau tanyakan. Ini yang ada di sini kenapa menjadi tanda-tanda bahaya pada kehamilan? Baik Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Terjadinya pendarahan itu dipicunya oleh apa saja ya Bu? Baik, ada lagi Bu? Sudah. Sudah ya Bu ya, saya jelaskan ya Bu ya satu-satu. Untuk mengapa yang ada di leaflet ini menjadi tanda bahaya pada masa kehamilan. Nah, yang pertama itu tentang tidak mau makan atau mau muntah terus-menerus. Hampir setiap wanita hamil mengalami mual dan muntah ya Bu ya pada masa awal kehamilan.
Kondisi ini dikatakan wajar Ibu mengingat pertumbuhan hormon HCG menimbulkan rasa mual. Rasa mual diiringi muntah yang terjadi tanda bahaya adalah ketika kondisi tersebut sulit dikendalikan Ibu menjadi terus-menerus bahkan hingga trimester 2 serta membuat Ibu hamil sulit makan. Nah, mual muntah yang terjadi terus-menerus dapat menyebabkan Ibu hamil kekurangan gizi, dehidrasi, dan penurunan kesadaran sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan janin dalam kandungannya. Nah, untuk yang kedua yaitu mengalami demam tinggi ya Bu ya. Nah, ketika wanita hamil mengalami demam, suhu tubuh akan meningkat menjadi 38 derajat Celcius. Sehingga suhu dalam kandungan juga meningkat Bu. Kondisi inilah yang harus ditangani dengan serius karena dapat berbahaya bagi kesehatan kehamilan Ibu. Untuk selanjutnya yaitu yang ketiga, pergerakan janin di kandungan kurang ya Bu ya. Nah, jika pergerakan janin dalam kandungan kurang bahkan hilang, itu adalah salah satu bahaya yang harus diwaspadai. Penyebabnya beragam Bu, mulai dari kekurangan oksigen, kekurangan gizi, atau gangguan pada plasenta. Nah, untuk ini normalnya menjelang usia kehamilan 20 minggu seharusnya sudah bisa merasakan gerakan-gerakan janin ya Bu ya. Nah, untuk yang keempat itu beberapa bagian tubuh membengkak. Pembengkakan ini dipengaruhi oleh tubuh yang memproduksi dan menyimpan cairan lebih banyak saat masa kehamilan. Nah, begitu juga ukuran rahim yang bertambah sehingga menekan pembuluh darah yang berakibat aliran darah dari jantung atau ke jantung sedikit terhambat. Biasanya pembengkakan akan berkurang dengan istirahat yang cukup ya Bu ya. Yang harus diwaspadai jika pembengkakan muncul secara tiba-tiba dan disertai gejala lain seperti sakit kepala, nyeri ulu hati, dan juga gejala lain. Gejala-gejala ini merupakan gejala yang mengindikasikan gejala awal preeklamsia. Nah, tadi pertanyaan yang terakhir yaitu kenapa terjadinya pendarahan itu dipicu oleh apa saja. Jadi pemicunya ya Bu ya. Terjadinya pendarahan itu dipicu beberapa faktor ya Bu ya. Yang pertama yaitu faktornya adalah keguguran pada trimester awal. Nah, untuk yang kedua yaitu kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim atau juga biasa disebut oleh orang awam kehamilan anggur ya Bu ya. Nah, untuk yang selanjutnya proses menjelang bukaan, dan yang terakhir faktor pemicunya yaitu ari-ari yang terlepas dari rahim. Bagaimana Bu? Apakah dapat dipahami? Ya. Baik ya Bu ya. Nah Ibu, jika sudah cukup dipahami, leaflet ini bisa Ibu bawa pulang ya Bu ya untuk menjadi bahan di rumah agar ketika Ibu nanti lupa Ibu bisa membacanya lagi ya Bu ya. Baik. Nah Ibu, penyuluhannya sudah selesai saya lakukan ya Bu. Sudah semua materi saya jelaskan pada Ibu dari pengertian, macam-macam tanda bahaya, penyebab, dan juga tips dan cara mencegah terjadinya tanda bahaya pada masa kehamilan ya Bu ya. Nah, saya izin pamit dulu ya Bu ya karena tindakannya sudah selesai. Kesini lagi ya Bu ya untuk menjelaskan tentang makanan yang menjadi pemicu tanda bahaya pada masa kehamilan ya Bu ya. Saya izin pamit ya Bu. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sama-sama. juga untuk kerjasamanya ya Bu ya. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.